Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Intira dari kelompok 5 Akidah Akhlak akan menjelaskan bab 1, yaitu berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Qada berarti suatu ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam ini, yang mana belum diketahui dan diterima oleh makhluknya. Sedangkan qadar itu berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu perkara. Kemudian yang kedua adalah macam takdir, yang mana takdir ini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah. Kemudian, takdir mualak itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada manusia tetapi dapat diubah dengan doa dan ikhtiar. Kemudian poin yang ketiga itu adalah ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar harus memiliki sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Di antara ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah senantiasa ikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan. Ikhtiar itu artinya adalah usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah senantiasa tawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, maka kita pasrahkan kepada Allah atau kita bertawakal kepada Allah. Kemudian hasil dari apa yang kita lakukan itu kita pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman secara benar terhadap takdir akan memiliki ketenangan jiwa dan kestabilan emosi serta perasaan. Seseorang yang beriman itu tidak mudah berbangga hati manakala usaha yang dilakukannya itu berhasil. Sebaliknya, ia juga tidak mudah susah dan berputus asa manakala usahanya itu belum berhasil, dan kemudian ia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha menguasai dan mengatur segalanya. Kemudian yang keempat adalah tabah hati dan sabar dalam menghadapi musuh. Selanjutnya adalah perilaku keimanan kepada qada dan qadar. Keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada qada dan qadar bukan hanya diucapkan dan dihayati, namun juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk bukti keimanan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berjiwa qanaah. Artinya, sebagai seorang muslim itu harus menanamkan dalam dirinya harus rela menerima kenyataan hidup yang dialami, menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kesulitan hidup. Yang keempat adalah memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan karena yakin bahwa hidup dan mati ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Yang keenam adalah cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun suka. Kemudian poin yang terakhir itu adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar. Adapun manfaat beriman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar
dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian yang terakhir itu adalah yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang percaya atau beriman kepada qada dan qadar akan menerima dengan lapang dada atas segala yang menimpa dirinya, karena semua itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.